Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Masjid kampus tidak hanya dijadikan tempat untuk beribadah saja, namun mahasiswa juga dapat mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan keagamaan seperti kegiatan diskusi serta pelatihan kepemimpinan. Husnul Fatoni selaku Ketua PPAUB menyampaikan, MRP harus mengoptimalkan masjid kampus sebagai tempat pengkaderan dan pembinaan mahasiswa agar kedepannya dapat melahirkan lebih banyak pemimpin masa depan yang berakhlak mulia. Momen ini perlu dikembangkan untuk bersinergis antara dua masjid besar, yaitu Masjid Raden Patah dan Masjid UGM, untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional, tentu yang terkait dengan masalah karakteristik masjid kampus, sehingga ada beda antara masjid kampus dengan masjid yang bukan kampus. Yang kedua, harapan kami ke depan, kami berharap agar asosiasi atau organisasi kemasjidan kampus ini bisa dioptimalkan lebih konkret ya. Jadi pengkaderan dan pembinaan karakter mahasiswa itu amat sangat diperlukan dan itu harus berbasis dari masjid, sehingga pengembangan karakter tidak ada kata lain kecuali berbasis masjid. Nah, saya berharap ke depannya dua masjid ini bisa mengarah ke program itu, sehingga menjadi masjid yang berkarakter mahasiswa dan kepribadian mahasiswa, dan ya tentu ya masjid itu tidak hanya melayani bidang ritual, tetapi lebih penting lagi mengembangkan spiritualnya. Ajang Coinfest Asia 2022 di Bali menjadi momen bertemunya berbagai penggemar, penggiat, hingga pemain industri kripto untuk saling mendapatkan pengalaman menyenangkan di Crypto Festival dan memperoleh wawasan, jaringan, serta berbagai peluang seputar Web3, kripto, blockchain, NFT, dan Metaverse. Mau tidak mau, unit usaha sekarang itu harus masuk ke sana, gitu ya. Kenapa? Karena untuk pembayaran, untuk validasi data, untuk transaksi, perbankan, kemudian juga yang terkait dengan istilahnya verifikasi bidang surat-surat penting gitu ya, sertifikat tanah, ijazah, itu arahnya harus blockchain ke depan. Ya. Karena bukan sekedar Ubitex sebenarnya, tapi kampus pun harus ke arah sana. Ya. Perbankan, institusi, terutama akademik, harus menggunakan teknologi ini. Karena security-nya, karena kompleksitas di bidang security jaringan dan keaslian data misalnya itu bisa terjamin, lebih terjamin. Ini security first lah istilahnya ya di dunia networking, dunia jaringan internet. Ya, karena bukan sekedar menggunakan metode yang digabung-gabung, tapi memang ada kriptografi yang ditanamkan di sana, ada kriptografi yang digunakan di sana. Baik, jadi kalau implementasi di kampus itu yang pertama misal security dari ijazah, yang keaslian ijazah itu yang pertama misal ya. Kemudian metode pembayaran ini terkait dengan security-nya pembayaran, terkait dengan development pembayaran, kecepatan transaksi, kemudian juga jaringan yang digunakan dalam pembayaran itu lebih terstruktur dan lebih unggul secara basic ya. Itu kalau di kampus. Kemudian juga ke arah kalau di NFT-nya mungkin ke arah hak cipta, ke arah paten, karena ini masuk ke arah sana. Itu NFT yang sudah menyediakan platform. Ya, selama ini kita mendaftarkan paten HKI hanya mandek di direktorat kan ya, dan itu sangat kurang, itu teknologi itu kurang begitu masif.
Sehingga kalau itu di-upgrade dengan teknologi blockchain di kampus itu akan lebih masif. Setelah lama tidak mengadakan olahraga akibat pandemi COVID-19, FEBUB kembali mengadakan pertandingan olahraga. Sepak bola mini dipilih sebagai ajang silaturahim antara rekan kerja, sekaligus sebagai rangkaian memperingati Disnatalis FEB yang ke-61. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini diikuti 8 tim, terdiri dari jurusan teknik, keamanan, dan taman. Kegiatan Disnatalis FEBUB ini ada banyak rangkaian lomba, termasuk mini soccer ini yang diselenggarakan dari pihak FEB. Semuanya ikut beserta dari jurusan teknik, semuanya diikut sertakan di sini untuk memeriahkan Disnatalis FEBUB yang ke-61. Untuk pemenang yang disediakan dari panitia, juara 1 itu untuk mini soccernya ya, untuk mini soccernya itu sekitar 3 juta itu juara 1, untuk juara 2-nya ya 2 juta, juara 3-nya 1 juta. Karena ini sebagian hobi saya, seperti itu. Untuk menjalin keakraban sesama. Iya, dari jurusan-jurusan juga seperti itu. Kebetulan di sini ada dari pasca sarjana, jurusan ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, pasca sarjana juga ada, teknik, keamanan, taman, semuanya diikutsertakan di sini. Fakultas Teknik Universitas Brawijaya tawarkan listrik portable terbarukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan pencurian ikan di daerah Tambak, Pulau Gili Ketapang, Probolinggo, Jawa Timur. Ketua Dr. Mengabdi 2022 Muhammad Fauzan Adipurnomo mengatakan listrik portable terbaru yang diperkenalkan kepada masyarakat yang dimiliki Tambak akan adalah LPT yang telah dilengkapi dengan sinyal buzzer serta menambah penerangan lampu di sekitar Tambak untuk mempermudah pengawasan. Kita melihat adanya kebutuhan listrik di daerah Gili Ketapang yang masih sangat minim gitu ya. Apalagi di sana dapat informasi terjadi banyak pencurian dari petani ikan di sana yang mengelola ikannya secara berkelompok ya. Di sini kebetulan mitra kita juga namanya kelompoknya Pokmaswas ya. Jadi mereka istilahnya menceritakan keluhan mereka terkait adanya pencurian ikan di sana ya. Sehingga dari situ kita mencoba menawarkan listrik portable terbarukan ini yang dilengkapi dengan sinyal buzzer ya. Ketika ada pencuri dia akan berbunyi begitu, sehingga membuat pencuri mungkin berpikir 2 kali untuk meneruskan niatnya mencuri. Ya, di samping itu juga adanya penerangan lampu ya, yang biasanya sebelumnya itu gelap sekali di keramba-keramba yang dimiliki oleh kelompok petani ikan di sana itu. Kita coba diberikan penerangan lampu ya, sewajarnya begitu ya, sehingga keramba-keramba yang tadinya gelap gulita itu setidaknya ada sedikit penerangan cahaya, yang mana penerangan tersebut mungkin membuat pencuri berpikir 2 kali ya. Karena sebelumnya kalau pencuri itu datang karena gelap nggak kelihatan dari jauh, sehingga dia berani untuk melakukan niatnya mencuri ya. Tapi kalau dengan terang kelihatan dari jauh mungkin ada mengurungkan niatnya karena mudah dilihat dari sisi yang lain ya. Karena di Pulau Gili Ketapang ini dengan keramba itu jaraknya hanya sekitar 20 meteran saja, ya, tidak terlalu jauh. Jadi kalau terang itu mudah diamati. Perpustakaan UB siap menyediakan layanan informasi dan literatur penunjang pendidikan bagi mahasiswa. Selain koleksi buku cetak, koleksi e-book dan jurnal menjadi koleksi andalan perpustakaan. Kepala perpustakaan juga meyakinkan mahasiswa bahwa layanan belajar di perpustakaan akan semakin nyaman dengan suasana co-working space yang mendukung mahasiswa belajar dan menyelesaikan tugas-tugas kampus.
Di perpustakaan ini sekarang kita pelayanannya mulai jam 8 sampai jam 4 sore ya, tapi nanti insya Allah tahun depan kalau COVID-nya sudah mereda, kita sampai jam 10 malam ya. Bahkan banyak sekali mahasiswa, terutama pasca ya, untuk S3 dan S2 itu bahkan ada yang menginap di perpustakaan, mandinya juga di perpustakaan. Karena di perpustakaan nanti kita siapkan co-working space ya, jadi tempat untuk nugas, kalau bahasa anak sekarang nugas. Kita siapkan nanti di sana kafe ya, kafe di dalam perpus yang sudah diperintahkan oleh Pak Rektor, dan juga ada bakso nanti ya, ada baksonya. Kita berikan aplaus untuk perpustakaan ya. Jadi dan harganya murah saudara. Untuk kopi itu sekitar berapa Pak? 3.000 sampai 4.000. Jadi harga mahasiswa ya. Tapi kelasnya seperti pesan kopi ya, seperti Starbucks ya. Rasanya seperti Starbucks. Lah memang kopi ya rasanya yang ngono rek ya. Gak ono sing beda ya. Baik, lanjut. Nah ini, co-working space-nya ini nanti saudara boleh membawa makanan, boleh membawa atau minum kopi ya. Tapi kalau untuk yang di lantai 2, karena ini banyak label merah ya, jadi ada buku-buku yang label merah, maka tidak diperkenankan. Yang diperkenankan hanya di tempat co-working space. Nah saudara boleh nugas ini, kalau ini istilahnya ini. Lanjut Pak. Nah ini saudara, jadi kita sekarang ada sekitar koleksi cetaknya 225.000 ya. Judulnya itu yang paling kita andalkan di Indonesia ini ya, perpustakaan di Indonesia ini untuk UB adalah e-book dan e-jurnal ya. Sulitnya akses listrik di Pulau Gili Ketapang menjadi salah satu penyebab terjadinya pencurian ikan kerapu. Dokter mengabdi Fakultas Teknik Universitas Brawijaya memberikan inovasi listrik portable terbarukan yang memiliki sensor pendeteksi pencuri dalam range 10 hingga 12 radius dari pusat alat. Sedangkan alat akan berada di luasan 6 meter dari Karambah. Ada permasalahan yang sangat urgent, yaitu sering terjadinya pencurian. Ya, bahkan tidak tanggung-tanggung, bisa sampai sekali pencurian mereka rugi hingga 20 juta rupiah. Nah, secara umum alat kami ini adalah bisa mendeteksi pencuri ya, dalam radius 12 sampai 10 meter dari pusat dari alat ini. Sedangkan untuk luasan dari Karamba kurang lebih 6 meter. Jadi sebelum mereka mendekati Karamba, mereka sudah terdeteksi sebagai pencuri. Nah, bagaimana alat ini bisa mendeteksi apakah ini pencuri atau pemilik? Ya, di sini kami ada sensor untuk mendeteksi, dan di pemiliknya itu ada tombol khusus untuk menonaktifkan alat, sehingga dia tidak terdeteksi sebagai pencuri. Alat ini merupakan produk inovasi kampus, sehingga sebagai bentuk perlindungan intelektual sudah kami daftarkan di Dirjen Haki. Alat kami desain untuk bisa berdiri sendiri, karena di tengah laut tidak tersedia listrik dari PLN, tentunya alat ini harus bisa otonom. Alat ini kami lengkapi dengan solar cell sebagai sumber listriknya. Dan sudah kami desain untuk bisa bertahan selama semalam, dan pada siang hari otomatis dia juga tetap bisa menyala karena listrik dari solar cell langsung digunakan ke alat. Jadi 24 jam alat ini insya Allah bekerja. Untuk alatnya, tentunya alat ini kami rancang untuk 24 jam itu dengan beban yang sama, tapi tentunya pada siang hari itu ada perbedaan, yaitu listriknya
otomatis selalu tersedia, ya, karena langsung dari solar cell ke alat. Adapun untuk malam hari itu dioptimalkan dengan menggunakan baterai charge yang dicas pada siang harinya. Untuk kelebihan dari alat ini adalah yang pertama, dia bisa mendeteksi pencuri sehingga mengamankan ikan yang ada di keramba. Terus yang kedua, alat ini tidak membutuhkan energi lain atau tidak bergantung dari PLN karena memang di sana akses listrik juga sangat sulit. Untuk penduduk saja masih menggunakan PLTD. Ya. Sedangkan alat ini jauh dari pemukiman warga. Sehingga kita menggunakan sumber listrik mandiri dari solar cell. Terus yang kelebihan yang ketiga tentunya deteksi yang lebih jauh dari area yang ingin dilindungi sehingga insya Allah lebih aman. Dan yang keempat kelebihannya adalah dari yang kami tahu belum ada alat yang serupa sehingga ini menjadi inovasi yang pertama untuk kategori ini. Politeknik Angkatan Darat, Poltekkad, membuka stand pameran dengan memamerkan peralatan militer yang dimilikinya di lapangan Brawijaya Rampal, Kota Malang. Sersan Kepala Nur Hadi sebagai Balmin Balistik menunjukkan berbagai peralatan militer yang dimiliki oleh Poltekkad, diantaranya roda tanpa udara dan corner shot. Politeknik Angkatan Darat di sini merupakan kuliah yang pesertanya dari Angkatan Darat dari Sabang sampai Merauke. Nah, di Politeknik Angkatan Darat ini ada 5 jurusan. Yang kemarin 3, cuma sekarang tambah 2 jurusan. Yang pertama jurusan Elkasista, Komunikasi, Otomotif, yang terbaru Terasen Mil, yaitu balistik, yang terakhir Cyber. Nah, ini merupakan alat-alat yang untuk dipamerkan. Yang satu yaitu pengembangan roda tanpa udara. Jadi fungsinya dari roda ini tidak gampang bocor dan tidak gampang gembos atau di dalam kendala untuk secara operasional. Yang kedua tentang ini dimiliki dari jurusan mesin. Jadi untuk mesin otomotif. Nah, yang kedua ini tentang corner shot. Yang pertama menciptakan ini adalah negara Israel. Cuma keuntungan dan kelebihan dari senjata ini lebih murah dan lebih kokoh daripada yang dimiliki Israel. Karena untuk sudutnya mereka cuma antara 60 sampai 120. Kalau yang ini pakai 80 sampai 180. Jadi sudutnya lebih pandangnya lebih luas. Nah, dan fungsinya untuk keamanan dari peninjauan musuh. Jadi kalau pakai kondensat ini lebih aman. Di sini untuk senjatanya bisa pakai G1, G2 dan Combat Elite sama G-series. Itu aja. Berarti ini karyanya dari Poltekkad. Ini jurusan yang untuk balistik, untuk jurusan balistik, ya. Program PMM merupakan salah satu program unggulan Kemendikbudristek yang dijalankan UB dengan memberikan kesempatan bagi para mahasiswa luar Jawa untuk belajar di dalam kampus selama 1 semester. Tidak hanya mendapatkan fasilitas untuk mengikuti perkuliahan saja, namun mahasiswa juga dapat mengikuti program modul Nusantara. Jadi mahasiswa itu sebenarnya secara prinsip ada 3 hal yang didapatkan. Jadi satu ya tentang keberagaman budaya itu melalui program namanya modul Nusantara. Jadi dari modul Nusantara ini ada pembinaan di bidang budaya, di bidang sejarah, seni maupun non pembelajaran di kampus. Jadi ada bidang itu yang nanti akan dipandu oleh teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian kedua adalah di pembelajaran secara lintas. Jadi di UB pun dia tidak belajar di satu fakultas. Dia bisa lintas 3 sampai 4 fakultas. Jadi dengan begitu dia sangat-sangat mendapatkan keberagaman pembelajaran. Kemudian ketiga adalah menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai macam teman dari berbagai macam kelas, dari berbagai macam prodi, dari berbagai macam fakultas, sehingga harusnya dia memiliki potensi untuk menjalin komunikasi dan menjalin kerjasama atau bersinergi dengan teman-teman di kampus tujuan ini.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.